terkasih dalam Kristus, semoga sukacita dan damai Natal meliputi hati dan hidupmu. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SWD dalam renungan harian Embun Sabda Senin 28 Desember 2020, Pesta Kanak-kanak Suci Martir. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, peristiwa kelahiran Yesus Kristus tidak hanya berisi kisah yang indah, yang menyenangkan, tetapi juga kisah yang menyedihkan. Pada hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci, yaitu para martir cilik yang dibunuh oleh Herodes. Mereka disebut kuncup-kuncup martir karena mereka meninggal demi Kristus tanpa mengenal Kristus atau tanpa melakukan sesuatu demi Kristus selain dilahirkan dan kemudian dibunuh karena ambisi Herodes. Mereka tidak berdosa, mereka polos, mereka tak berdaya, tetapi sayangnya mereka berada di tempat yang salah dan berada di situasi yang salah, yaitu situasi di bawah kekuasaan seorang Herodes, raja yang penuh ambisi dan jahat. Herodes membunuh anak-anak ini demi mengamankan kedudukannya, untuk juga menghilangkan ketakutannya terhadap munculnya raja Yahudi yang baru. Anak-anak ini adalah korban dari sebuah ambisi, korban dari sebuah ketakutan yang tak berdasar. Penginjil Matius melihat kesedihan, melihat duka cita kematian anak-anak ini seperti Rahel yang meratapi anak-anaknya. Kita ingat bahwa Rahel adalah istri dari Yusuf yang memperanakan Benyamin, Manasye, dan Efraim. Dalam zaman Yeremia melihat Rahel sebagai ibu dari kerajaan utara Israel atau dari suku-suku bagian utara Israel. Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara dikuasai oleh Asyur dan mereka diangkut ke pembuangan. Yeremia meramalkan bahwa Rahel menangis karena kehilangan anak-anaknya itu. Injil hari ini juga menceritakan bahwa sebelum Herodes membunuh anak-anak ini, malaikat Tuhan telah memerintahkan Yusuf untuk membawa Yesus dan ibunya mengungsi ke Mesir. Secara tradisional, Mesir menjadi tempat pengungsian yang paling aman. Tetapi Matius melihat bahwa pengungsian ke Mesir sebagai pemenuhan nubuat Hosea yang mengatakan bahwa aku akan memanggil anakku dari Mesir. Bayi Yesus selamat. Dengan demikian maka kerajaan Allah atau rencana penyelamatan Allah itu tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pesta hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal. Pertama, kita diajak untuk mengenang anak-anak yang tak berdaya, yang tak berdosa, tetapi menjadi korban perang, korban kelaparan, korban dari ambisi politik, dan juga korban dari ambisi keagamaan, korban dari ambisi orang tua, korban dari kejahatan seksual dari orang-orang yang lebih dewasa, termasuk kejahatan seksual kaum religius dalam banyak kasus pedofilia yang merebak di mana-mana. Kita diajak bukan hanya untuk meratapi mereka, tetapi berjuang untuk menyelamatkan mereka. Kalaupun kita tidak memiliki kesempatan itu, kita pun memiliki banyak peluang untuk mendukung setiap usaha untuk membela hak anak-anak yang tak bersalah, yang tak berdosa. Pesan kedua, kerajaan Allah itu
atau rencana keselamatan Allah itu tidak bisa berhenti, tidak bisa gagal karena kejahatan manusia. Dalam situasi sekarang ini juga gereja, orang-orang yang percaya pada Yesus masih mengalami banyak penderitaan, banyak pertentangan dari orang-orang yang tidak suka akan kebenaran. Kisah hari ini mengingatkan kita bahwa tantangan, kesulitan, dan juga segala macam ancaman itu mungkin bisa membunuh gereja, mungkin bisa membunuh orang-orang Kristen, tapi tidak bisa membunuh kebenaran, tidak bisa membunuh rencana Tuhan itu. Rencana Tuhan akan tetap terwujud. Yang ketiga, bagi diri kita sendiri, peristiwa hari ini juga mengajak kita untuk refleksi. Mungkin dalam diri kita juga ada aspek-aspek Herodes yang mencoba menggoda kita untuk memperjuangkan ego kita, ambisi kita dengan mengorbankan orang lain, dengan menjadikan orang lain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan kita, sarana pemenuhan ambisi kita, baik anak-anak maupun orang-orang lain di sekitar kita yang tak berdosa. Dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa ketika kita berdosa, kita sebenarnya tidak hidup dalam terang, karena Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Jika kita percaya pada Yesus, jika kita percaya pada Tuhan, maka kita harus hidup dalam terang. Penulis surat Yohanes juga mengingatkan kita, jika akhirnya kita berdosa, kita juga harus siap untuk bangkit, karena darah Yesus akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Dia akan menjadi pendamai kita dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini menyadarkan kita, mendorong kita untuk semakin berjuang menyelamatkan banyak anak, banyak orang yang tak bersalah yang menjadi korban pada zaman kita. Kita diingatkan kembali bahwa ketika kita berjuang untuk suatu kebenaran, kebaikan, kita pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Dan tidak ada kekuatan, bahkan ancaman senjata sekalipun yang bisa meredam kebenaran itu sendiri. Semoga kita dikuatkan dan kita selalu teguh dalam segala usaha kita untuk memperjuangkan keselamatan bagi banyak orang, terutama orang-orang atau anak-anak yang sering menjadi korban. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.